Assalamualaikum. Kita mulai ya kuliahnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tidak terdengar ya suaranya. Apakah pada di belakang kamera masing-masing? UI tidak mendengar suara kalian? Halo? Dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah hari ini ya kita ketemu di mata kuliah Sosiologi Ibnu Khaldun. Dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang epistemologi pengetahuan Ibnu Khaldun. Jadi kalau kalian pernah mempelajari filsafat ilmu ya, maka di sini di mata kuliah Ibnu Khaldun itu akan kita pakai untuk membedah sebenarnya bagaimana bangunan ilmu pengetahuan Ibnu Khaldun ya, bagaimana Ibnu Khaldun mengkonstruksi atau membangun teorinya tersebut ya. Jadi kita sebelum ke teori-teorinya Ibnu Khaldun, kita akan melihat konstruksi pengetahuan Ibnu Khaldun. Nah, mungkin kalian bisa sambil ngisi presensi ya yang sudah Bu UI share di situ. Saya akan share screen. Ya, apakah slide-nya sudah nyampe di teman-teman? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Ya. Jadi ini adalah bagaimana ya Ibnu Khaldun itu membangun teorinya, serta mungkin kita juga akan melihat apa latar belakang Ibnu Khaldun menuliskan mukadimah serta memberikan tawaran-tawaran perspektifnya kepada masyarakat Muslim. Nah, sebelum ke sana juga ya, Ibnu Khaldun itu juga disebut sebagai seorang yang sebagai penemu ilmu sosial, ya, sebagai penemu ilmu sosial. Sebab sebelum Auguste Comte, ya, sebelum Bruno ya kalau nggak salah, siapa penemu Bapak empiris itu ya. Aduh, saya kok malah jadi lupa semuanya. Sebelum Western orang-orang Eropa itu menemukan ilmu empirik ya, Ibnu Khaldun telah melakukan itu. Maka beberapa sosiolog menyebut Ibnu Khaldun itu sebagai penemu ilmu sosial. Ya. Nah, sebelum kita nyampe ke sana, kita lihat ya latar belakang kenapa Ibnu Khaldun itu membuat bangunan atau konstruksi ilmu pengetahuannya sendiri. Yang pertama adalah karena kegelisahannya, ya, karena kegelisahannya terhadap kitab-kitab sejarah yang saat itu menurut dia kurang logis, ya, kurang logis dan kurang rasional. Kurang logis dan kurang rasional karena menurut Ibnu Khaldun banyak dari cerita-cerita sejarah itu yang berisi cerita-cerita yang kurang masuk akal, ya. Seperti yang misalnya contohkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukadimah di bab pendahuluan ya. Kemarin Bu I cerita tentang masyarakat
Yahudi ya, yang mereka bersama dengan Nabi Musa melarikan diri dari Mesir ya, dari kejaran Firaun, kemudian mereka berada di padang Tih dan berkembang biak, populasinya menjadi ratusan ribu ya, tapi menurut Ibnu Khaldun tidak sampai sana ya. Nah, ini yang kemudian membuat Ibnu Khaldun itu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang ya, ada kelemahan dalam penulisan-penulisan sejarah yang sudah dilakukan oleh para sejarawan yang lahir lebih dulu daripada dirinya. Nah, apa saja kekurangan itu ya? Yang pertama adalah tidak objektif. Nah, itu kata Ibnu Khaldun ya. Kenapa tidak objektif? Karena kebanyakan sejarah pada waktu masa hidupnya Ibnu Khaldun dan masa sebelum Ibnu Khaldun itu hidup lebih banyak ditulis untuk menegaskan atau untuk memframing suatu pendapat tertentu atau suatu golongan tertentu. Contohnya, misalnya Al-Ghazali, ya misalnya Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali menciptakan? Ini bukan sejarah ya, bukan sejarah ya. Ini saya cuma contohkan yang lainnya. Misalnya Al-Ghazali dengan beberapa kitabnya yang saya nggak hafal ya, tapi beberapa historisitas mengapa ia membuat tulisan-tulisan tersebut adalah untuk menekan laju kelompok Syiah yang waktu itu pada masanya Al-Ghazali itu cukup kuat ya. Nah, demikian pula pendapat Ibnu Khaldun dalam konteks penulisan sejarah ya. Banyak yang tidak objektif ya, berpihak kepada satu golongan tertentu dan suatu pendapat tertentu. Padahal sejarah ya, menurut Ibnu Khaldun seharusnya tidak demikian ya, seharusnya tidak demikian, tetapi dia hanya menceritakan runtutan suatu peristiwa tanpa kemudian ada kepentingan tertentu di baliknya ya, begitu. Nah, saya kira ini juga banyak ya kita temui saat ini di negara kita juga banyak gitu ya. Nah, kita juga cukup bingung dengan sejarah G30 SPKI, misalnya ada banyak versi sejarah, apalagi Super Semar, kemudian sejarah beberapa pahlawan, itu juga mungkin saya kira banyak penulisannya yang juga disesuaikan dengan penulisnya ya, ideologi penulisnya dan kepentingan penulisnya. Oleh karenanya ilmu pengetahuan itu seharusnya menurut Ibnu Khaldun adalah objektif. Sama seperti ilmu sosial. Ilmu sosial pada awal-awal masa berdirinya itu berupaya untuk menjadi ilmu yang positif ya, yang objektif. Ya, jadi tidak memihak kepada siapapun, memihaknya ya hanya kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Begitu. Tidak memihak kepada ideologi tertentu, tidak memihak kepada suatu pendapat tertentu. Ya, meskipun ini kemudian menjadi debatable ya, ilmu pengetahuan harusnya juga berpihak. Ya, berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada orang-orang yang marginal, begitu ya. Nah, ini beda konteks. Seperti itu ya, sama makanya Ibnu Khaldun ini sebenarnya ya pemikirannya itu sosiologis ya, dibandingkan dengan sejarahnya ya, dia cara berpikirnya atau konstruksi berpikirnya itu sangat sosial banget ya, sosiologis banget gitu. Nah, sejarah itu sebenarnya kalau menurut UI hanya historisitasnya saja ya, historisitasnya saja, tetapi konten dari apa yang ia kemukakan itu lebih sosiologis, lebih sosiologis. Kemudian yang kedua, penulisan sejarah itu hampir sama ya, mirip dengan penulisan atau periwayatan hadis ya, dan sangat bergantung kepada siapa perawinya.
siapa perawinya. Kalau perawinya itu dikenal sebagai orang yang solid begitu ya, maka berita apapun yang keluar dari perawi tersebut itu menjadi sesuatu yang betul begitu ya, menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya. Misalnya At-Tabari, Al-Mas'udi, ya beberapa sejarawan yang dikritik oleh Ibnu Khaldun itu terkenal sebagai pribadi-pribadi yang solih gitu ya, sehingga nggak mungkin berbohong begitu ya. Ibnu Khaldun tidak berbohong ya, hanya saja apa yang disampaikan oleh At-Tabari dan Al-Mas'udi itu kurang logis atau tidak rasional ya. Cerita-ceritanya itu banyak khayal seperti itu kritiknya Ibnu Khaldun ya. Nah, sementara masyarakat muslim meyakini itu sebagai suatu kebenaran ilmiah, sebagai suatu kebenaran. Karena apa? Karena yang menyampaikan adalah Al-Mas'udi dan At-Tabari, orang-orang yang solih. Ini kan kayak hadis. Dan hadis. Suatu hadis itu bisa sahih juga siapa yang merawikannya, siapa yang menyampaikannya. Apakah orang ini terkenal sebagai pembohong, apakah orang ini terkenal sebagai orang yang jujur, ya orang yang solih, begitu. Nah, ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa dalam pengetahuan sosial, ya, dalam sejarah, dalam menyampaikan suatu informasi, ya itu sebaiknya tidak tergantung terlalu berlebihan, ya. Tergantung nggak apa-apa begitu ya, tapi tidak secara berlebihan ya kepada kepribadian perawi, sehingga sampai pada gagal dalam melihat suatu peristiwa itu apakah logis atau enggak. Pokoknya si ngomong tuh orang pinter, si ngomong orang solih gitu ya, mau dia bilang misalnya Bu UI itu terbang bisa terbang dari Yogyakarta sampai Semarang begitu ya, itu sahih gitu ya, itu benar, itu bisa dipercaya. Nah, padahal secara logika ya, karena Ibnu Khaldun ini mempelajari ilmu logika ya, itu tidak logis ya, manusia biasa seperti UI yang nggak punya aromah, tidak punya sesuatu yang spesial, ya nggak mungkin bisa terbang dari Jogja sampai ke Semarang. Tapi karena yang mengatakan adalah orang yang solih begitu ya, maka bisa menjadi suatu kebenaran ilmiah. Nah, ini yang menurut Ibnu Khaldun harus diperbaiki. Ya, banyak contoh-contohnya yang kemarin sudah dicontohkan ya. Ada di, kalian bisa membaca di buku Muqaddimah bab pendahuluan. Kemudian ya ini yang kedua, ini poin kedua ini di masa sekarang ya itu banyak yang mendukung gitu ya, banyak yang mendukung tentang aspek kepribadian peneliti ya. Ini ada di sosiologi profetik ya, biasanya ilmu sosial, bukan sosiologi profetik, ilmu sosial profetik, menekankan pada bagaimana metodologi pengetahuan itu juga melihat kepada kepribadian orang yang konstruksi ilmu pengetahuan tersebut. Nah, saya kira ini juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang wajar juga ya, karena misalnya kayak kita di sosiologi kontemporer mungkin kita akan melihat seperti Foucault ya, kemudian Nietzsche ya, Karl Marx gitu ya, yang mungkin dari aspek gitu ya, atau mungkin kita di sosiologi di filsafat kita kenal seperti misalnya Albert Camus ya, siapa lagi ya, banyak yang mungkin dari aspek kepribadian kurang solid gitu ya. Ini kalau di ilmu sosial profetik ya, kayak misalnya Foucault itu homo ya, kemudian ada yang bilang begitu. Kemudian Marx itu sering minum ya, kemudian Camus misalnya
ya terkawal dengan punya banyak perempuan gitu ya. Kemudian siapa lagi? Nietzsche itu kebenciannya yang cukup mendalam gitu ya dengan agama gitu ya. Jadi menurut mereka ya yang berada di pihak yang kedua, poin yang kedua ya, bagaimana kepribadian seorang peneliti itu menjadi penting dalam konstruksi suatu ilmu pengetahuan itu cukup menjadi suatu problem ya, menjadi suatu masalah sehingga mungkin ilmunya tidak bisa dipercaya. Ya, begitu. Nah, kalau menurut Ibnu Khaldun tidak demikian begitu ya. Itu juga kita pakai begitu ya, tetapi tidak bergantung secara berlebihan gitu ya. Jadi melihatnya secara logis, secara rasional. Jadi kita tidak saklek begitu ya, tidak saklek ke kanan. Kalau ke kanan kita nggak ke kanan banget, kalau ke kiri kita nggak ke kiri banget. Kita nalar dengan logika. Kalau apa yang dia sampaikan itu rasional gitu ya, nah, ya bisa diterima begitu ya, walaupun mungkin dia mungkin bukan Muslim begitu ya, seperti itu menurut Ibnu Khaldun. Tetapi pada sisi yang lain kita juga bisa mengkritisi kalau itu tidak rasional, kita bisa kritisi begitu. Ini Ibnu Khaldun ya. Kemudian yang ketiga, kritik Ibnu Khaldun yang ketiga adalah para akademisi, atau khususnya para sejarawan itu tidak menyadari tujuan dan makna suatu peristiwa yang dia tulis. Jadi penulisan sejarah itu hanya mirip jurnalisme, ya, hanya mirip jurnalisme. Maksudnya bagaimana? Kalau jurnalisme itu kan hanya sekedar reportase, ya kan? Hanya menyampaikan suatu informasi, misalnya Bu UI bangun pagi, kemudian setelah itu mengajar sosiologi Ibnu Khaldun di kelas. Ini kan penyampaian informasi. Tetapi dalam tulisan sejarah seharusnya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita menyampaikan suatu berita atau menyampaikan suatu peristiwa tertentu, seharusnya kita mampu melihat apa sih sebenarnya tujuannya, makna dari Bu UI itu bangun pagi dan mengajar sosiologi Ibnu Khaldun itu apa sih? Nah, Ibnu Khaldun berpendapat demikian, bahwa dalam penulisan sejarah itu seharusnya kita memahami apa makna dan tujuan dari suatu peristiwa tertentu, nggak hanya sekedar memberitakan saja. Nah, ini jadi karena pada masanya dia dan pada masa sebelum Ibnu Khaldun itu kitab-kitab sejarah itu hanya menuliskan historiografi, autobiografi, autobiografi dari tokoh-tokoh tertentu saja. Nah, ya, ini tokoh ini, keturunannya ini, begitu ya, kiprahnya ini, begitu ya. Dia telah melakukan ini, hanya begitu saja. Nah, menurut Ibnu Khaldun seharusnya kitab sejarah itu tidak demikian ya. Jadi harus ada makna gitu ya dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dan juga oleh pembaca dari suatu peristiwa yang dia tuliskan. Nah, ini kan sosiologis ya. Kenapa sosiologis? Karena sosiologi itu kan nggak hanya sekedar menjelaskan, nggak hanya sekedar memberitakan, mendeskripsikan begitu ya, tetapi juga mengungkap makna dari apa yang dia amati, apa yang dia teliti. Setelah dideskripsikan ya, sosiologi kan begitu. Setelah itu diungkap maknanya itu apa. Ya, makanya dalam sosiologi ada misalnya etnometodologi ya, ketika orang ngobrol ya, bercakap-cakap begitu ya. Itu kita tuliskan, Alin sedang bicara dengan Ita melalui telepon, yang mereka bicarakan adalah bla 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 bla. Jadi tidak hanya itu deskriptif ya, tapi setelah itu kalau dalam sosiologi itu tidak hanya sekedar mendeskripsikan itu, tapi juga mengungkap makna di balik percakapan itu tuh apa. Ya. Ini juga kita kenal di metode penelitian kualitatif. Mungkin kalian sudah dapat ya. Materi coding itu mengungkap interpretasi. Kita belajar menginterpretasi dari deskripsi suatu kasus yang kita teliti ya.
kita kenal sosiologi ada interaksionisme simbolik, ya, ada interaksionisme simbolik, kemudian apalagi teori-teori tindakan sosial, ya, mengungkap motivasi dari suatu tindakan tertentu. Ini sosiologis. Memang Ibnu Khaldun itu corak sosiologinya itu lebih kental daripada sejarahnya. Sejarah hanya sebagai historinya dia saja menuliskan mukadimah. Yang keempat, karena ketergantungan pada kepribadian si perawi, maka memungkinkan adanya kesalahan asumsi dalam kebenaran laporan sejarah. Jadi sudah dijelaskan oleh UI, ketidaktahuan bagaimana kondisi suatu peristiwa yang diceritakan berhubungan dengan realitas yang ada. Jadi kadang-kadang dalam sejarah itu hanya menceritakan suatu peristiwa tertentu, tetapi tidak bisa kemudian mengkontekskannya sehingga kemudian kita bisa mengambil pelajaran begitu ya dari sejarah untuk kemudian kita konstruksi ulang supaya peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa-masa lalu itu tidak terjadi pada masa sekarang. Nah, ini Ibnu Khaldun itu berpikir seharusnya sejarah itu seperti itu. Ya, bisa diambil hubungannya dengan realitas yang ada sekarang itu apa, kemudian diambil pelajarannya yang bisa kita lakukan itu apa, sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah peristiwa pada masa lalu yang kurang baik agar tidak terjadi di masa sekarang. Kemudian yang keenam, sejarah pada masa itu menurut Ibnu Khaldun hanya ditulis untuk memuji penguasa karena lebih banyak historiografi saja. Kemudian ketidaktahuan tentang sifat dan kondisi masyarakat. Ya, jadi hanya ditulis begitu saja deskriptif tapi kurang pemaknaan, sehingga Ibnu Khaldun mengatakan penulisan sejarah itu belum memahami tentang sifat dan kondisi suatu masyarakat. Oke. Sampai di sini sebelum saya lanjut ke metodologinya Ibnu Khaldun, apakah ada pertanyaan? Dalam waktu 5 detik silakan membuka kamera. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih stay semuanya di situ, alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin kalian tidak paham. Nah, saya tes ya. Yang tidak paham silahkan membuat emot sedih. Yang nggak paham silahkan membuat emot sedih. Oke, ya, sip. Yang sudah paham silakan membuat emot love. Oke, ya, alhamdulillah ya, lumayan. Oke, Ita. Semoga Ita nanti bisa bisa membaca lagi ya, diimprove lagi. Ya, nanti bisa tanya kalau ada yang kurang paham ya, tapi nanti di sesi yang nanti. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang kita ke metodologinya. Nah, jadi sekarang kan tadi kita sudah tahu ya apa yang melatar belakangi Ibnu Khaldun itu membuat kitab Muqaddimah ya. Dan sekarang mungkin kita akan coba melihat sebenarnya apa yang ditawarkan. Nah, setelah Ibnu Khaldun mengkritik, kemudian dia menawarkan apa? Nah, ada tiga kunci untuk memahami epistemologi pengetahuan Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah human nature. Kemudian yang kedua adalah rasional empiris, yang ketiga adalah mantik. Semoga kalian sudah menghafal metodologi penelitian sosial, ya, karena pasti ada human nature ya di situ ya, sama filsafat ilmu ya.
Rata-rata itu sebentar ya. Mohon maaf Bu, mic-nya belum di-unmute. Oke, sorry. Ya, ini manajer ya. Ini kalau di sejarah teori sosiologi saya yakin sudah dapat ya. Semoga sudah dapat. Semoga ada ya. Ini di filsafat, pengantar filsafat atau filsafat ilmu itu saya yakin sudah pada ngeh begitu ya. Tentang garis besar pikirannya Plato, Aristoteles, Socrates itu ya saya yakin teman-teman semua juga sudah mengerti ya. Gampang ya untuk memahami manajer ini gampang. Pada intinya sebenarnya menurut Ibnu Khaldun manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau dia itu makhluk sosial ya homo socius kalau kata Aristoteles, maka artinya ya manusia itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, menurut Ibnu Khaldun ini juga menjadi jawaban ya mengapa Allah itu menciptakan suatu masyarakat. Mengapa Allah itu tidak cuma menciptakan Adam doang begitu ya, tapi juga menciptakan Hawa. Jadi makna Hawa bagi Adam itu bukan hanya sekedar sebagai pendamping ya, bukan hanya dalam konteks rumah tangga, keluarga ataupun hubungan biologis gitu ya, tetapi juga ada makna kemasyarakatan di situ, ada makna sosiologis di sana ya. Kenapa kok hanya Adam? Ya, karena Adam manusia sendiri itu ya itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ketika Adam Hawa sudah diciptakan, senang ya, Adam senang karena ada Hawa. Ya, ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak berdiskusi, ada yang diajak bekerja sama ya. Kemudian pasca Adam dan Hawa muncul manusia-manusia yang lainnya ya, berkembang biak, populasinya menjadi semakin banyak, lalu tercipta kelompok-kelompok masyarakat ya. Ya bahkan dalam suatu kelompok masyarakat pun gitu ya, itu nggak akan bisa hidup tanpa ada kelompok masyarakat yang lain. NU itu nggak akan bisa eksis tanpa Muhammadiyah. Demikian pula Muhammadiyah nggak akan bisa eksis tanpa NU begitu ya. Karena apa? Dua-duanya sama-sama saling membutuhkan, saya kira ya, membutuhkan untuk saling berkompetisi. Yaitu antar kelompok pun nggak ada yang bisa hidup sendirian, nggak asik begitu ya. Hidup dalam satu kelompok sosial tertentu begitu ya, dengan mainstream yang sama, cara berpikir yang sama, kayaknya asik, tapi sebenarnya nggak asik, nggak dinamis gitu ya. Nah ini kan teori konflik fungsionalisme struktural atau Parson ya, sama mungkin Foster ya. Jadi konflik hubungan sosial, interaksi sosial antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, antar individu dengan individu yang lain itu masyarakat ya itu semakin dinamis ya. Ketika ada konflik dalam interaksi tersebut itu juga membuat masyarakat itu semakin dinamis. Nah, Ibnu Khaldun itu berpendapat demikian. Maka dalam sosiologi Ibnu Khaldun masuk dalam kategori konflik ya, masuk dalam paradigma konflik ya. Dia lebih ke konflik dibandingkan mungkin fungsionalis ya. Meskipun agaknya begitu ya, agaknya tuh dia fungsionalis, tapi sebenarnya dia itu lebih prefer ke konflik ya, sama lebih terlihat kayak lurus begitu ya, fungsional, tapi sebenarnya lebih ke konflik. Nah sekarang kita bedah satu-satu. Nah ketika manusia itu, nah ini yang disebut dengan human nature ya, manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup tanpa orang lain. Nah ini human nature.
Dalam konteks apa nggak bisa hidup tanpa orang lain itu? Yang pertama adalah manusia itu punya kebutuhan dasar. Ya, ini human nature ini bisa kita kategorisasikan sebagai atau kita samakan dengan bahasanya adalah sunatullah begitu ya. Sudah sunatullahnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Makan, minum, ya, duit, tempat tinggal, sandang, ya, itu sudah kebutuhan dasar. Ya, ini human nature, sunatullah. Hal-hal sifat-sifat alamiah, kebutuhan alamiah suatu manusia, sifat-sifat alamiah manusia. Nah, yang kedua, karena manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, ya, maka bisa memenuhi itu sendiri. Ya, coba kalian kalau makan gitu ya, makan sahur, itu usaha sendiri atau hasil dari kerjasama kira-kira? Kalian makan sahur, hasil kerjasama atau usaha sendiri? Boleh ngechat ya, kalau nggak mau ngomong boleh chat di kolom chat. Kira-kira gimana? Kalian makan nih, kalian makan atau kalian pakai jilbab tuh ya, pakai pakaian. Itu hasil usaha kalian sendiri atau hasil kerjasama? Kerjasama, Bu. Nah, kenapa disebut sebagai kerjasama? Kenapa kok kerjasama, Mbak Umi? Misalnya kalau sepahami saya, Bu ya, kalau misal sahur itu beras dari petani, misal dari petani, terus lauknya dari peternak gitu, itu kerjasama nggak, Bu? Ya betul. Rantai makanan, ya, rantai kebutuhan manusia itu kerjasama. Artinya apa? Manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya. Nggak bisa ngeklaim aku bisa kok hidup dengan diriku sendiri. Nah, itu aneh kalau ada yang bisa berbicara seperti itu, sangat aneh ya. Ketika kita berpakaian ya, baju ini nggak akan bisa kita dapat tanpa ada petani kapas, tanpa ada industri manufaktur ya, tanpa ada penjahit, tanpa ada desainer, juga tanpa ada alat-alat transportasi, ya kan begitu. Transportasi itu kan penting dalam perdagangan tekstil ya, perdagangan manufaktur ya. Nah, inilah yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh manusia, tetapi manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya tersebut dengan saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga, nah, kebutuhan akan kerjasama itu menuntut adanya kelompok atau organisasi sosial. Nah, ada yang bisa menjelaskan poin ketiga ini? Ada yang bisa menjabarkan mengapa kok kebutuhan akan kerjasama itu menuntut adanya kelompok atau organisasi sosial? Oke, kita lihat di chatting. Hasil kerjasama. Oke, ya. Mengapa? Oke, terima kasih ya yang sudah di chat. Silakan. Ada yang mau menjelaskan yang poin ketiga? Kita butuh kelompok, ya. Kita butuh kelompok. Saat kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Saat kita bekerja sama, itu kita butuh kelompok, butuh organisasi sosial. Nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sekarang tekstil, baju yang kita pakai, ya. Itu dikerjakan oleh manusia pribadi atau kelompok? Kira-kira petani kapas itu melakukannya sendiri atau atau dengan kelompok, dengan organisasi? Kelompok. Dengan kelompok petani ya. Kemudian nanti sampai ke
tekstil ya sudah masuk ke organisasi ya, masuk ke perusahaan manufaktur, itu sudah organisasi sosial. Kemudian lagi untuk mengimpor atau mengekspornya ya, itu butuh transportasi. Transportasi ya itu juga kerjasama juga, membutuhkan kelompok apa ya, kelompok moda transportasi itu tadi. Ya, ketika misalnya harus dengan kapal atau harus dengan pesawat, harus dengan biasanya kapal ya. Kan ada kelompok atau organisasi atau institusi atau peranata yang mengatur itu, yang mengatur transportasi ekspor impor itu berjalan dengan lancar hingga sampai ke tangan kita sebagai orang yang membutuhkan kebutuhan sandang tersebut. Ya. Nah, ini menurut Ibnu Khaldun seperti itu. Kemudian yang keempat, nah oleh karenanya ya, jadi saya tekankan lagi yang ketiga itu kebutuhan akan kelompok sosial atau organisasi sosial itu juga human nature, sunatullah. Ya, saya pakainya kata-kata sunatullah supaya gampang. Human nature itu kayaknya tuh terlalu melangit ya bahasanya mungkin ya. Ya terlalu melangit. Kadang-kadang bahasa akademisi itu terlalu melangit, padahal sebenarnya sederhana aja ya. Sebenarnya kebutuhan dasar, sifat dasar, sifat alamiah manusia. Ya, human nature, sifat alamiah manusia, sunnatullah. Kemudian yang keempat, manusia memiliki sifat-sifat dasar yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan dan sebagainya. Ya, jadi ini juga diyakini oleh Ibnu Khaldun ya. Bahwa manusia, karakter yang ada pada manusia itu tidak sepenuhnya given begitu ya dari Allah. Kita dikasih, misalnya Bu ini dikasih karakter yang apa sih Bu, itu karakternya gimana ya menurut kalian? Galak nggak? Atau apa gimana ya? Karakterku apa ya? Apalin karakter Bu ya. Karakterku apa ya? Misalnya saya apa ya, aku tuh misalnya sanguinis begitu ya, sanguinis. Bu Ida sanguinis, tau nggak sanguinis tuh ngomong terus gitu ya, aktif begitu ya misalnya ya. Itu sifat-sifat ini bukan given dari Allah. Nih aku tak kasih sifat sanguinis. Nih Alin, kamu tak kasih sifat pragmatis. Umi nih tak kasih sifat pemarah. Nih siapa lagi sih sini namanya Ahmad Nadif misalnya, Puspo Geraldo, nih kamu tak kasih sifat jahat, kamu tak kasih sifat suka menyamun misalnya. Ya, enggak kayak gitu, enggak given menurut Ibnu Khaldun ya. Tetapi karakter dasar manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Dipengaruhi lingkungannya dan faktor psikologis juga. Ya, nah, faktor psikologis itu yang paling banyak berpengaruh adalah dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial membentuk karakter seseorang. Ya, ini psikologi sosial kayaknya toh apa teori apa ya ini ya saya lupa. Tapi ini bagian dari human nature menurut Ibnu Khaldun. Ini pandangan Ibnu Khaldun ini juga dipengaruhi oleh ini menurut beberapa ilmuwan ya, dari banyak artikel yang saya baca. Jadi karena mengapa Ibnu Khaldun itu mengatakan ini ya, dia kebanyakan kan positivis ya. Sebenarnya Ibnu Khaldun kan cukup positivis juga, melihat masyarakat itu sebagai sesuatu yang linear tapi nanti balik lagi. Nah, linear jadi siklus gitu ya, siklus tapi berputar begitu ya, dan putaran ini ia ambil dari keyakinan dia sebagai seorang muslim ya, karena corak pemikirannya Ibnu Khaldun itu lebih banyak dipengaruhi oleh keyakinannya dia sebagai seorang muslim ya. Ada kata-kata sunatullah human nature kan sebenarnya relate dengan agama Islam ya, begitu ya, sama dengan misalnya Weber begitu ya, itu banyak teorinya juga banyak dipengaruhi oleh backgroundnya dia yang sebagai seorang ya, ibunya kan Calvinis ya, dia dididik dari keluarga yang keluarga yang taat agama Kristen ya, Nasrani. Ibnu Khaldun juga demikian, dididik dalam keluarga yang Islami begitu ya, maka itu juga membentuk corak berpikirnya juga seperti itu.
Ya Rasulullah juga mengatakan begitu ya, bahwa seorang anak itu akan lahir, akan menjadi seperti apa itu tergantung kedua orang tuanya, kemudian tergantung lingkungannya. Jadi yang membuat kita jadi seperti ini kan orang tua kita. Akan jadi majusi, akan jadi apa gitu ya. Itu orang tua kita, dan setelah itu adalah lingkungan kita. Ya. Ini teorinya Peter L. Berger. Ya, Peter L. Berger tuh kayak orang Muslim juga gitu ya, sebenarnya teorinya tuh. Dari keluarga, setelah dari keluarga ya kita menginternalisasi ini dalam keluarga, kemudian setelah itu kita mengeksternalisasikannya dalam lingkungan, kemudian lingkungan yang sudah kita eksternalisasi itu juga nanti mempengaruhi lagi karakter kita, cara berpikir kita, kepribadian kita. Ya, kemudian nanti kita turunkan lagi kepada anak-anak kita, begitu terus berputar terus seperti itu. Itu Peter L. Berger ya, yang bersama dengan human nature gitu ya, human nature-nya Ibnu Khaldun. Manusia memiliki sifat dasar alamiah yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi sosial lainnya. Jadi human nature ini kemudian melahirkan konsekuensi-konsekuensi sosial yang lain. Ya, dari watak alamiah manusia muncul konsekuensi konflik, muncul konsekuensi ada kelompok sosial, dan hal-hal yang lainnya. Oke. Ini keyakinan Ibnu Khaldun. Kemudian yang ketiga adalah empiris. Ya. Khas pengetahuan Ibnu Khaldun, teorinya Ibnu Khaldun itu adalah empiris. Empiris itu Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai al-umron al-basori. Ya, al-umron al-basori. Ya, cara untuk memahami sejarah itu kata Ibnu Khaldun membutuhkan ilmu tentang al-umron al-basori, human social organization, organisasi sosial manusia. Ini cara untuk mengetahui atau memahami aspek-aspek sosiologis dari sejarah. Tidak cukup hanya bersumber pada kepribadian perawi, sumber yang sahih maupun kriteria teknis lainnya, tetapi juga harus ada bukti-bukti empirisnya. Ini Ibnu Khaldun. Bukti empiris ini apa? Dengan pengamatan, ya, lihat, dapat dilogika. Kalau logika itu rasional ya, bukan empiris ya. Dapat dilogika, dapat dilihat, dapat diamati, dapat dirasakan. Ini empiris. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun ketika dia mengkonstruksi teori-teorinya? Ya, dia tidak ngarang gitu ya. Tidak ngarang, tidak hanya berbasis rasionalnya saja, tapi dia juga mempelajari kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ya, ia mengamati kelompok sosial Badawah, masyarakat nomaden, dan juga mengamati kelompok masyarakat Hadoroh, ya, masyarakat perkotaan. Mengamatinya bagaimana? Interaksinya yang sangat intens dengan masyarakat Badawah ya, karena dia adalah pejabat begitu ya, dan karena dia juga pejabat, maka dia banyak banyak berpetualang, banyak berkunjung ke berbagai negara, sehingga dia banyak mengamati masyarakat-masyarakat di Mesir, di Spanyol, di Tunisia, di Maroko, ya, dan mungkin juga di beberapa negara-negara lain di Afrika Utara, ya, Andalusia, ya. Dan kemudian ia deskripsikan itu dalam kitab Al-Ibar. Ini namanya, ini menurut Ibnu Khaldun ya. Sebentar ya. Nah, lanjut ya. Oke.
Ibnu Khaldun itu apa namanya? Selain empiris, dia juga menggunakan abstraksi dari event atau kejadian atau suatu peristiwa. Ya, abstraksi itu apa? Abstraksi itu mengambil esensi dari hasil pengamatan kita, hasil penelitian kita. Kalian udah dapat metode penelitian kualitatif belum ya? Sudah, oke. Coding ya, dapatnya coding ya. Ya, di coding ya itu kita belajar tentang cara mengabstraksikan data, cara mengabstraksikan hasil label kita, hasil kode-kode kita ya. Ditarik dari kode-kode itu ya, kodenya kan banyak tuh ya. Ya itu tuh kita tarik ke atasnya. Nah, tarik ke atas menjadi suatu abstraksi, menjadi suatu argumen tertentu. Itu namanya abstraksi. Itu namanya abstraksi. Ya ada data A, data B, kode A, kode B, kode C gitu ya. Kita naikkan, kita angkat itu ya, kita olah begitu ya pakai teknik analisis kualitatif. Kita tarik, ini itu namanya abstraksi, menarik ya. Dan diabstraksikan, digeneralkan begitu. Dibangun sebuah argumen tertentu dari hasil penelitian kita, itu namanya abstraksi. Nah, itu Ibnu Khaldun melakukan itu. Ibnu Khaldun berharap bahwa penulisan sejarah itu nggak hanya deskriptif, nggak hanya jelasin doang. Pesantren Al-Munawwir Krapia itu didirikan oleh bla 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 bla. Kegiatan-kegiatan pesantren Krapia adalah ABCD. Nah, kegiatan pesantren ini telah memberikan impact positif masyarakat di sekitar pesantren, soalnya dalam aspek ekonomi. Ini kan deskriptif ya. Ini kan deskriptif. Tapi sebenarnya masih bisa kalian abstraksikan atas itu ya. Kalian bentuk argumen tertentu. Oh berarti pesantren Krapia ini memiliki peran signifikan terhadap apa? Itu namanya argumen, namanya abstraksi yang kita hasilkan dari berbagai macam deskripsi yang sudah kita dapat dari penelitian-penelitian kita. Nah, Ibnu Khaldun itu berharap seperti itu. Ada suatu peristiwa tertentu, kita abstraksikan, kita tarik eventnya gitu ya. Lalu esensinya itu apa? Begitu. Esensi dari peristiwa itu tuh apa? Argumennya itu apa yang bisa kita bangun dari situ? Nah, begitu. Nah, ini nanti ini yang ketiga adalah burhan, metode burhan. Burhan ini atau demonstrasi. Maksudnya adalah untuk dapat mengukur validitasnya. Setelah kita penelitian, kemudian kita melakukan abstraksi, kita uji validitasnya, kita uji validitas kebenarannya, ya, supaya nggak ngarang, ya, supaya kita nggak ngarang bahwa ini bener atau sejarah sih diomong kayak ini bener toh ini bener atau Krapia ini memang punya impact positif terhadap misalnya kehidupan sosial budaya masyarakat Yogyakarta misalnya ya. Bener nggak sih? Jangan-jangan ini cuma ngarang doang gitu ya. Nah, maka kita butuh yang namanya burhan, demonstrasi, mengukur validitas kebenaran dari suatu peristiwa. Ya. Dan untuk ini gitu ya, untuk membedakannya dari absurdnya cerita-cerita sejarah, ya, karena kita tahu apakah cerita ini benar atau enggak gitu ya, itu dibutuhkan ilmu tentang sifat-sifat masyarakat. Ilmu sifat masyarakat ini adalah sosiologi. Salah satu caranya teknik validitas data yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun adalah metode demonstrasi atau burhani, penalaran, pakai logika rasional, ya, untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Nah, menurut Ibnu Khaldun ini adalah cara terbaik ya untuk mengetahui suatu kebenaran. Dalam tradisi Islam klasik, metode ini biasa disebut dengan ilmu mantik. Jadi kita punya premis tertentu nih ya. Kita udah punya argumen ya. Tadi Bu cerita Krapia bla 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 bla. Cerita sejarahnya seperti itu. Argumennya A. Nah, ini kan premis dasarnya ya, premis dasar. Krapia memiliki peran penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Yogyakarta. Ini premis A.
tandingkan sama premis B. Nah, ada hasil penelitian yang lain, ya, hasil penelitian yang lain. Premis B, alumni Krapia ternyata belum mampu ternyata alumni Krapia itu hanya menjadi pengajar-pengajar pesantren, jarang yang terjun di masyarakat langsung di misalnya di aspek sosial, ekonomi, budaya begitu ya di Yogyakarta. Nah ini kan ada premis A, ada premis disejarkan begitu ya. Kemudian menghasilkan premis baru lagi dari A sama B. Oh, ini katanya Krapia itu punya pengaruh dalam kehidupan sosial budayanya masyarakat Jawa gitu ya di Yogyakarta. Tapi kok ini ada premis B. Nah, ternyata alumninya nggak bisa nih gitu ya. Apa alumninya ternyata tidak banyak yang berkontribusi di masyarakat. Nah, ini kan berbenturan. Nah, jadi hasil dialektika ini gitu ya itu akan muncul di bawahnya sini. Ya, premis baru lagi. Nah, itu nanti. Ya, katanya seperti itu. Kata bukunya Alatasnya. Jadi ada premis A, premis B, kemudian menghasilkan premis baru lagi. Nah, ini untuk menguji validitas begitu ya. Untuk menguji validitas sekaligus mungkin menghasilkan suatu sintesa baru. Nah, ini dalam penelitian dalam metodologinya orang-orang barat itu disebut sebagai dialektika tesis dan sintesis gitu ya, menghasilkan antitesis, tesis antitesis menghasilkan sintesis. Ini filsafatnya Kant ya, filsafatnya Immanuel Kant, kemudian diadopsi oleh Hegel gitu ya, diadopsi oleh Hegel ya, kemudian juga dipakai juga oleh Marx ya, tapi Marx membalikkan tesis dan antitesisnya Hegel. Ya, jadi ada tesis, ada antitesis, kemudian menghasilkan sintesis baru lagi. Sintesis ini nanti tanding lagi dengan tesis-tesis yang lain, menghasilkan apa lagi. Nah, itu dialektika, demonstration ya. Jadi ada masyarakat kita adalah proses dialektis ya, proses dialektis antara satu kejadian event tertentu dengan event yang lain gitu, menghasilkan event yang baru lagi, menghasilkan pemaknaan yang baru lagi. Seperti itu. Nah, ini caranya Ibnu Khaldun. Nah, ini begitu ya. Ini dalam metodologi penelitian sosial modern itu kita kenal sebagai, yaitu yang tadi Bu sebutkan ya, tesis, antitesis, menghasilkan sintesis gitu ya. Metode Burhani ini. Kemudian Al-Umran Al-Basori begitu ya. Ini tentang kelompok-kelompok sosial begitu ya. Ini juga cara Ibnu Khaldun mengabstraksikan, kemudian cara Ibnu Khaldun melakukan penelitian gitu ya, bagaimana ia mengukur validitas kebenaran dari suatu sejarah yang ia teliti begitu ya. Itu relate sekali itu ya, mirip sekali dengan metodologi dalam penelitian ilmu sosial modern. Oleh karena ia disebut sebagai bapak penemu ilmu sosial modern. Sebelum ada ilmu sosial modern itu hadir, Ibnu Khaldun telah melakukan itu. Sayangnya dia baru ditemukan setelah ilmu sosial modern itu kokoh begitu ya. Baru kemudian orang baru ketemu sama Ibnu Khaldun. Ternyata Ibnu Khaldun udah pernah ngomong begini ya. Seperti itu ya. Ini dialektika ya, ini. Tadi sudah Bu jelaskan ya, dialektika jadal. Kemudian kesimpulannya, ya ini ya yang kemudian dijadikan oleh Ibnu Khaldun. Ini adalah metodenya Ibnu Khaldun ketika ya dia itu kemudian melahirkan yang disebut dengan teori masyarakat Badawah dan masyarakat Hadurah. Ya, dia pakai metode ini gitu ya, sehingga kemudian dia bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Badawa ini asobiahnya kuat. Ini kan abstraksi, argumen ya. Dari hasil penelitian dia, misalnya dia ngomongin orang Badawa itu ketika mereka mencari makanan gitu ya di hutan, di perbukitan, di gurun, itu mereka butuh fisik yang kuat. Oleh karenanya asobiahnya kuat. Ini argumen. Ibnu Khaldun ketika ngomongin masyarakat perkotaan gitu ya, dia bilang
teknologi, keahlian-keahlian, pertukangan, gitu, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di masyarakat perkotaan itu adalah puncak peradaban, adalah warnanya peradaban. Itu namanya abstraksi. Dia ngambil event, dia ngambil esensi dari event tertentu yang ia teliti di masyarakat perkotaan. Nah itu dia pakai cara itu. Jadi dia nggak ngarang ketika dia ngomong masyarakat Hadoro. Masyarakat perkotaan itu adalah puncaknya masyarakat, ya, puncaknya peradaban, ya, puncaknya kemajuan. Ditandai oleh apa? Teknologi, pertukangan, apa spesialisasi pekerjaan, kemudian industri manufaktur, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, gitu ya. Dia nggak ngarang ketika ngomong itu, dia melakukan penelitian, kemudian dia abstraksikan itu, dia tarik esensinya apa, kemudian dia uji validitasnya, baru kemudian ia tuliskan itu di Mukodimah. Ya, jelaskan itu bahwa teorinya masyarakat Badawah itu adalah asobiahnya kuat, teorinya masyarakat Hadoro itu masyarakatnya maju, tapi asobiahnya lemah. Nah, kemudian ketika dia ngomongin tentang, misalnya siklus peradabannya, jatuh dan bangunnya peradaban, itu dia juga nggak ngarang ngomong begitu. Gitu ada penelitian empiris yang dia lakukan, diabstraksikan, ya uji validitasnya, gitu ya. Ia dialektikakan dengan berbagai macam hal, dan kemudian ia meyakini itu sebagai suatu teori yang bisa digunakan untuk membaca suatu masyarakat dan sebagai sebuah pelajaran bagi masyarakat saat ini untuk kita belajar, begitu ya. Oke, nah metodologi penelitian Ibnu Khaldun, metodologi pengetahuan Ibnu Khaldun ini sangat bermanfaat ya untuk kita nanti mempelajari tentang asobiah, mempelajari tentang jatuh dan bangunnya negara serta masyarakat Badawah dan Hadoro. Harapannya nanti ketika Bu UI akan menjelaskan teori-teorinya, kalian sudah dong gitu ya dengan bagaimana cara Ibnu Khaldun itu membangun teorinya. Ini dengan cara yang sudah Bu UI jelaskan di sini. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bu UI. Saya tunggu 5 menit ya, sambil saya nge-share materinya di grup. Silakan loh kalau ada yang mau ingin menyampaikan sesuatu, monggo saja, chat boleh, open cam juga boleh. Saya tunggu ya sambil saya buka yang lain, sambil saya kirim presensi dan materi. Ya.